Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, hari kedua open market ya di tahun 2025. Ya, semalam nampak jelas adanya bullish ya. Kita akan analisa kembali ya di XAUUSD, di gold. Kita akan mulai dari time frame di monthly ya. Kemarin waktu daily hari Kamis kita nggak analisa di monthly-nya dulu. Nah, di monthly-nya ini bulan Desember kemarin terlihat adanya bearish ya. Ada candle rejection bearish. Ekor panjang, dia lebih rejectionnya lebih ke bawah, jadi sellernya lebih mendominasi. Nah, untuk di bulan Januari ini, apakah naiknya hanya untuk koreksi kemudian dia akan lanjut turun ke bawah? Nah, kita akan coba bedah di time frame yang lebih kecil ya. Sorry ya, hari ini agak flu nih, jadi mungkin suaranya agak kurang clear ya. Oke, di time frame weekly belum close ya, tapi yang jelas dari weekly sebelumnya ada candle doji, kemudian sekarang weekly open di minggu ini terlihat adanya bullish momentum. Kemudian daily-nya kita lihat ya. Di daily, candle daily-nya oke. Di kemarin hari Kamis itu impulsif ya bullishnya. Jadi semalam kita scalping, ada beberapa yang saya tabrak ya untuk setup entry-nya. Tapi yang kita post memang ada hanya sedikit beberapa pips saja yang nggak kejemut, tapi saya beberapa kali sudah scalping ya di M3 dan M5, M5 dan M15. Nah, hari Kamis kemarin itu pergerakan harganya sekitar 380 pips atau 38 dolar per troy on, dan terlihat jelas bahwa sudah break dari level previous daily high di hari sebelumnya. Kemudian kita akan pindahkan untuk previous daily high-nya di 2660.57. Ya, ini sudah ada sweep ya. Saya pikir ada sweep liquidity dulu. Apakah harga ini akan turun? Untuk koreksi ya. Dan untuk previous daily high, previous daily low-nya di 2621.76. Nah, yang jelas ini sudah keluar dari candle inside bar di tanggal 18 Desember. Dia sudah keluar dari inside bar dan ini break ya, breakout. Harga akan melanjutkan kenaikannya, tapi kemungkinan akan adanya koreksi dulu ya. Coba kalau kita tarik dari Fibonacci dari low ke high candlenya, 50%-nya itu di area 2640 ya. Di sini juga ada candle, ini kan sebuah order block daily ya. Order block daily itu harganya di sekitar ini, saya ganti warna orange ya, di harga 2628.19 itu untuk candle order block daily ya, bullish order block itu di level Fibonacci 79 juga ya. Apakah harga mampu melakukan sebuah koreksinya ke bawah? Ini akankah harga akan seperti ini melanjutkan ke area drop base drop ya, di sekitar 2680-an itu di H1 ada drop base drop. Nah, di daily-nya sudah nampak ada breakout, tapi bisa aja dia hanya sedikit koreksi karena ini impulsif ya. Bisa jadi nggak sampai turun, nggak sampai di 0,5, kemudian dia bisa lanjut kenaikannya. Tapi yang jelas ini sudah ada sweep. Untuk di time frame daily-nya seperti itu. Untuk di M4 jam, bentar, ini sangat kuat ya kenaikannya. Tapi ini sudah ada tanda-tanda bullish-nya, sudah ada sedikit powernya sudah berkurang ya. Nah, di sini sudah ada sapu dulu ya, terkena liquidity. Kemudian di sini ada level drop base drop ya. Drop base drop itu areanya, ini area supply sekitar 2674 sampai 2693. Kalau kita ambil 50% ya dari
supply-nya ini itu di sekitar harga 2684. Kalau kita ambil encroachment-nya 2684.30, kita akan coba cari konfirmasi entry di time frame yang lebih kecil biar lebih stop loss-nya biar kecil ya. Ini paling tidak di M5 atau M15 kita akan cari konfirmasi entry untuk lanjut sell ya. Karena di H4 sebenarnya secara struktur memang bearish ya. Struktur bearish, coba kita lihat. Nah, arah harganya itu dari H4 dia akan menuju ke sell side liquidity di 2500-an ya. Ini 2536. Harga akan menuju ke liquidity eksternalnya ya, di low valid ya, karena dia sudah ambil inducement. Ya, tapi untuk target terdekat ya kita di sini saja. Kalau misalkan kita entry ya paling saya, karena kita intraday ya fix RR aja. Jadi bisa 1/2, 1/3, nanti kita berlanjut untuk cari setup selanjutnya. Itu. Di 4 jamnya seperti itu ya. Teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Oke, ini liquidity ya. Ini sebuah liquidity. Sudah diambil, kemungkinan sih ya harganya ke bawah. Harganya ke bawah. Jadi kalau kita nge-buy memang sudah agak tapi masih ada beberapa pips ya. Kalau misalkan kita entry di time frame yang lebih kecil itu masih ada selisih 170 ya. Cuman ini kita lihat struktur aja ya di time frame kecilnya. Kalau dari 4 jamnya seperti itu ya. Bentar. Oke ya, di 4 jam. Kemudian di H1 nanti malam juga ada rilis data ya. Semalam juga rilis data unemployment claims, ternyata datanya good untuk indeks dolar ya, tapi Mas naik. USD Jepang Yen kita profit semalam ya, setelah kena stop loss sekali kemudian taking profit. Di H1 oke, sudah ambil inducement ya. Di sini kita lihat adanya inducement. Nah, ini sebuah inducement H1. Artinya struktur ini kan change of character ya di H1. Sudah ada trading range ya. Di H1 itu data Fibo. Nah, betul. Di area tadi yang kita tandain di H4 sebuah drop base drop, di H1 ini juga sebuah area optimum trade entry ya, di harga 2684.14. Nah, di sini bisa teman-teman entry ya. Tapi ini kalau misalkan entry di sini stop lossnya kemungkinan agak lebar ya. Bisa cari konfirmasi aja. Tapi kalau misalkan swing teman-teman equity-nya juga bisa nahan ya silahkan, tapi harus dihitung dulu stop lossnya segini, mampu nggak gitu. 400 pips ya mungkin kalau kita cari ini segini aja, 150 boleh ya, taking profitnya nggak bisa sampai buat. Cuman kalau misalkan mau mau nahan ya silahkan nanti diatur aja stop lossnya. Kalau emang udah profit digeser ke BP atau SL plus gitu ya. Jadi ini sudah ada low valid dan high valid di H1. Oke, kita lanjutkan ke time frame yang lebih kecil. Di M15 langsung aja. Di M15. Di internalnya kemarin tuh rally ya. Jadi teman-teman yang kita analisakan itu udah bener ya. Malam kita cari buy di M5 ya, coba di M5 sudah ada bos, sudah ada break of structure. Jadi ada possibility naiknya ini untuk koreksi ya.
Ya tapi ini kalau misalkan dia break, ini kan secara M5 sudah ada struktur ini. Cuman memang bosnya ini tidak terlalu apa ya, tidak terlalu powerful gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngebay ya bisa saja ini gagal nih, kita misalkan kita ini sudah ada struktur nih. Nah ini sudah ada si inducement, bisa jadi change of character, tapi ya kemungkinan change of character itu hanya ABC correction, kemudian dia lanjut naik menuju level drop base drop yang kita tandain sebagai area entry sell kita di time frame besarnya. Ini sudah ada ambil inducement, jadi sudah ada trading range pula nih. Nah, oke. Di sini kalau kita tarik Fibo, nah di area sini ya, diskon di sini kita bisa entry. Ya tapi harus lihat stop lossnya berapa. 30 pips ya, oke lah, nggak apa-apa. Ya kalau misalkan ini setupnya menjadi change of character, ya low validnya ini harus di break body candle. Tapi kalau misalkan dia ternyata sweep ambil stop loss plus, ya bisa entry lagi kalau misalkan kena SL Hunter ya. Asalkan nggak close body candle, atau teman-teman bisa, tapi ya ini sih sebenarnya juga bagus ya. Cuman sayangnya kurang impulsif kalau menurut saya untuk break of structure-nya. Jadi beda ya, misalkan di sini nih kemarin itu di M5 mana ya, oke ini juga nih semakin kalau luput di sini lepas ya. Ini kan bos, oke posisi M5, kemudian ini harganya sudah ambil high-nya kan, berarti ini sebuah pullback jadi inducement, berarti high di atas sudah low valid. Nah harusnya saya bisa entry kemarin tuh, pas banget ya di OTE. Cuman ini semalam itu saya kurang fokus di sini ya. Harusnya ini sudah menjadi struktur baru. Nah saya ikut yang di bos yang di bawah ini, jadi saya tariknya itu Fibonacci-nya dari sini. Harusnya kan dari sini bisa, nih cukup, udah dapat. Ini misalkan entry di OTE ini, order blocknya 90 pips, lumayan lah M5. Nah sebenarnya saya entry di sini terus terang di order block yang hijau ini ya, di level 79 di 2635, nggak kejemput. Ya wes, enggak apa-apa, belum rezeki. Nanti kita cari lagi ya. Market masih buka terus sampai insya Allah sampai kiamat. Sampai industri ini nggak ada. Tapi ya ini ya uniknya di market global financial market ini ya. Ini market sudah sangat tua. Jadi kita bisa pastikan bahwasanya ini bisa bertahan, bisnis ini bisa bertahan sampai lama, bahkan kita sampai pensiun pun juga masih bisa nih, usia sampai nanti anak cucu kita masih ada ya, kalau nggak keburu kiamat ya. Ini yang bisa menghentikan cuma kiamat aja. Intermezzo aja teman-teman. Oke ya, mungkin analisa saya di gold hari ini cukup ya. Seperti itu, sudah ada di high time frame dan low time frame. Coba kita cek di indeks dolar, di XY. Oke, di indeks dolar kemarin saya sudah tandain. Nah dia berhasil bikin higher high kembali, kemudian ini kemungkinan apakah dia akan koreksi di level ini. Berarti kalau harga turun otomatis emasnya naik dong ya. Ini kan ada base nih, ada rally base rally. Berarti arah harganya ini sudah ya. Berarti ini sebenarnya sudah masuk ke target sebentar. Iya, sudah masuk ke area target nih. Ini kan saya targetnya kan di sini. Nah, ini sudah masuk target sih. Nah, dia akan retest. Dia akan mencari area demand lagi. Ada rally base rally, kemudian dia lanjut kenaikannya. Jadi untuk setup ini untuk DXY sudah ini ya, terlihat kan. Ini kan di hari Selasa sudah gambar nih. Kalau dia break dari bear pattern, dia akan retest dan lanjut naik. Tapi ya begitu, emasnya naik terus. Mungkin ada isu fundamental yang kita belum pantau. Kemarin ada ledakan di Las Vegas ya, di Texas atau Las Vegas lupa saya. Mobil Cybertrucknya si Elon Musk itu meledak di depannya Hotel Trump ya.
itu apakah bentuk sebuah bentuk terorisme atau memang itu sebuah kecelakaan kendaraan biasa saja, karena itu Cybertruck kan kendaraan listrik dari Tesla ya, dari perusahaannya Elon Musk ya. Karena memang isu ini juga cukup sensitif, apakah itu memang disengaja atau memang itu hanya sebuah accident aja. Oke, ya kalau sebuah accident berarti kemungkinan Tesla akan menjadi perhatian, sahamnya mungkin akan ada koreksi. Kalau memang ini sebuah aksi terorisme ya bisa jadi memang serangan ke Amerika. Tapi kayaknya kalau terorisme agak sulit ya. Di Amerika itu ketat ya, walaupun dulu pada saat 2001 WTC, tragedi WTC itu juga kebobolan itu kan, tapi serangan udara itu dari pesawat terbang yang mungkin boarding beda ya, beda. Kalau ini kan ledakannya di darat bukan di udara. Nah, di Forex Factory coba kita cek apakah ada news untuk hari ini ya. Oke, kita sudah ada news ya. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Januari, nanti malam jam 10 malam ya, atau jam 22 waktu Indonesia Barat, ada news impact di dolar. Jadi ada ISM Manufacturing PMI, previewsnya 48,4, kemudian forecastnya di 48,2. Manakala actualnya ini lebih kecil daripada forecast atau sama lah dengan forecast, maka ini akan membuat dampak bad untuk indeks dolar atau negatif terhadap dolar ya. Nah tadi itu misalkan dolarnya turun, ini prediksinya kan turun nih untuk nanti malam ya. Apakah gold akan ngintilin turun juga? Karena ketika kemarin naik, goldnya ngintilin naik nih. Nah ini juga jadi PR juga nih ya. Tadi kan kita mau nge-buy ya. Kalau misalkan nge-buy kita harus perhatikan ya lotnya berapa. Kalau misalkan kena stop loss ya kita biar nggak terlalu kusut ya, gitu aja ya. Tapi kalau misalkan ternyata actualnya ini lebih besar daripada forecast ya, tentunya ini akan membawa dampak positif terhadap dolar. Lagi-lagi semalam kan juga gitu, di hari Kamis malam Jumat itu kan ada unemployment claim itu untuk, nah nih terlihat ya, previewsnya 220.000, kemudian forecastnya 222.000. Ternyata actualnya turun ya, prediksinya naik tapi ternyata actualnya lebih kecil daripada forecastnya. Ternyata ini membawa dampak positif terhadap menguatnya dolar. Semalam saya memang melihat bahwa dolarnya secara news kan turun, makanya saya cari posisi buy untuk gold. Tapi ternyata si dolarnya naik, goldnya ikut naik ya, syukur alhamdulillah. Itulah trading seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa kita hari ini, hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Oke, jangan lupa subscribe, klik like, comment, and share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship silahkan klik link di deskripsi. Untuk channel gratis di Telegram silahkan klik link di deskripsi. Tapi kalau untuk gabung di diskusi free member kita di Telegram, silahkan chat admin untuk kita verifikasi biar kita bisa approve untuk gabung di grup yang diskusi free-nya ya. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.